Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Mari kita simak videonya. Sistem ekskresi adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan ekstrit. Ekstrit ini adalah sisa metabolisme yang tidak lagi berguna dan harus dibuang dari dalam tubuh. Vertebrata sendiri adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki 5 kelas. Yang pertama Pisces, contohnya seperti ikan. Yang kedua amfibi, contohnya seperti katak. Yang ketiga reptil, contohnya seperti ular, kadal, dan buaya. Yang keempat aves, contohnya seperti burung, ayam, dan bebek. Yang kelima mamalia, contohnya seperti sapi, kambing, dan monyet. Sistem ekskresi pada Pisces atau ikan. Alat-alat pengeluaran ikan terdiri dari ginjal, insang, dan kulit. Pada beberapa jenis ikan, seperti pada ikan emas, saluran ginjal kemih menyatu dengan saluran kelenjar kelamin. Ini biasanya disebut dengan saluran urogenital, yang letaknya itu berada di belakang anus, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, ini adalah gambar mekanisme ekskresi ikan air tawar dan mekanisme ekskresi ikan air laut. Pada ekskresi ikan air tawar, air masuk secara osmosis, kemudian absorpsi garam lewat insang. Nah, pengeluaran garamnya secara difusi. Kemudian ginjal dengan glomerulus besar. Nah, pengeluaran urin dalam jumlah yang banyak. Sedangkan pada mekanisme ekskresi ikan air laut, airnya itu keluar secara osmosis, kemudian ekskresi garam melalui insang. Garam masuk secara difusi. Nah, ginjalnya tanpa glomerulus. Kemudian pengeluaran urinnya pun sangat sedikit. Sistem ekskresi pada amfibi, contohnya pada katak. Alat ekskresi pada katak ialah ginjal ovistenofros, kulit, paru-paru, dan insang. Ginjal pada katak berjumlah sepasang, terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Pada katak jantan, saluran ginjal bersatu dengan saluran kelamin, sedangkan pada katak betina terpisah. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Kulit katak mengeluarkan lendir, berfungsi untuk menjaga agar permukaan kulit tetap lembab atau basah. Paru-paru pada katak mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Alat ekskresi pada reptil adalah sepasang ginjal metanefros. Ginjal ini dihubungkan oleh saluran ke kantung kemih dan langsung bermuara ke kloaka. Selain ginjal, reptil memiliki kelenjar kulit yang menghasilkan asam urat tertentu yang berguna untuk mengusir musuh. Reptilia yang hidup di daerah kering mengubah zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat yang berwarna putih dan berbentuk padat. Asam urat dikeluarkan bersama-sama kotoran melalui kloaka, sedangkan airnya diserap kembali agar tubuh tidak kehilangan air terlalu banyak. Penyerapan air menggunakan usus besar atau air yang disimpan di kantung kemih. Sistem ekskresi pada aves, contohnya seperti pada burung. Alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal atau metanefros, paru-paru, dan kulit. Burung juga memiliki sepasang ginjal yang berwarna coklat. Saluran ekskresi pada ginjal menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir khusus atau kloaka. Burung mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam.
Kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares atau lubang hidung. Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya. Kelenjar minyak berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Sistem ekskresi pada mamalia. Alat ekskresi pada mamalia berupa kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit berfungsi mengeluarkan keringat, ginjal berfungsi mengeluarkan urin, hati berfungsi mengeluarkan urea, dan paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida. Setiap mamalia pasti mengalami yang namanya pembuangan urin. Urin ini terjadi dalam 3 proses. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan yang ketiga adalah augmentasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.